Cek. Oke, teman-teman, kembali lagi di vlog Guru Geografi. Kali ini kita akan lanjut lagi untuk membahas soal UNBK 2019 nomor 31 sampai 40 ya. Sebelumnya udah kan 1 sampai 30. Nah, kita sekarang 10 nomor lagi. Jangan lupa untuk subscribe dulu ya channelnya dan share ke teman-teman lain supaya bisa belajar bareng-bareng rame-rame ya. Oke, kita langsung nomor 31 ini materi tentang Geosfer, sebaran fauna dunia. Fauna endemik, zona angka 4 seperti gambar adalah apa? Pilihannya A, B, C, D, dan E, ada macam-macam. Saya bahas aja, ini kan ada zonasi, ini versi Wales ya, yang ada 6. Ini nih apa? Ethiopian, 1 kan, 2 Palearktik, 3 Oriental, 4 Australis, 5 Neotropik, 6 Nearktik. Ini kan wilayah-wilayahnya kan batasnya. Kamu harus paham uh, daerahnya, kan tahu ya peta dunia. Tinggal hewannya, hewan khasnya. Angka 4 nih hewan Australis, cari hewan tipe Australis. Pastinya yang mana nih? Kanguru, kasuari, nokdia, koala, Tasmanian devil, gorila, burung emut, tuatara, dingo, burung kiwi, kanguru babon, burung cendrawasih, koala, muskok. Nah ini kan pilihannya kayaknya hewan-hewannya yang aneh-aneh kan, agak asing di telinga kan, kecuali kanguru, cendrawasih gitu kan. Nah ini kamu harus sering mencari contoh hewan-hewan khasnya. Kan. Kalau misalnya ini B koala, koala iya, Tasmanian devil ya, gorila, gorila kan bukan, dia kan di ini ya Ethiopia. Burung emu, tuatara, dingo, ini apa bukan ya? Kiwi, kanguru, babon juga bukan. Kemudian burung cendrawasih, koala, muskok. Muskok itu nearktik kalau nggak salah. Ini jawabannya yang kanguru, kasuari, dan nokdia. Kanguru tahu ya, kasuari juga tahu. Tinggal nokdiak, nah kita cek aja di sini. Ini kan zonasinya ya. Silakan nanti cek nokdiak itu apa. Nah, ini ya. Landak Papua. Ini landak Papua, fauna australis. Jadi kata kuncinya kalau kamu bingung memang harus mencari contoh hewan-hewan khas di tiap zona dan catat sendiri aja di kertas gitu ya. Karena mudah dihafal sih. Kalau misalkan yang ini neotropik kan kayak anaconda gitu, kemudian apa eh, terenggiling kan biasa ya, alpaka, cari yang lain-lain yang aneh-aneh gitu. Takutnya nanti muncul di soal yang kayak gitu, yang tidak diduga pilihan ketiganya gitu kan. Jadi silakan dicari untuk memudahkan. Kalau babon masih bisa diraba ya, babon. Kecuali ini dingo, tuatara, burung emu kan nggak paham ya, itu harus dicari. Oke, lanjut ya. 32 daerah konservasi terkenal di Banten adalah Taman Nasional apa dan hewan yang dilindungi apa. Banten itu kan di ujung Jawa, itu kan itu adalah pasti tahu ya, ini gampang, ujung kulon itu. Hewannya adalah badak bercula satu. Jadi ini ujung kulon di Banten. Kalau Wakatobi di Sulawesi ya, Wasur di Papua, Baluran di Jawa Timur, Lorerindu ini di lupa lagi ya di mana ini. Babi rusa mungkin ada di sekitaran bagian tengah ya Indonesia. Kalau yang di Banten adalah ujung kulon. Cari aja di Google nanti banyak ya. Sebaran Taman Nasional di Indonesia. Kamu cari yang di Departemen Kehutanan nih. Peta Taman Nasional Departemen Kehutanan. Atau gini. Nah, ini yang ini nih. Nah, yang ada angka-angkanya seperti ini silakan nanti dicari aja. Jadi ini ada posisi sebaran Taman Nasional, kemudian nanti ada keterangan. Nah, ini ya. Udah banyak nih.
Ini posisi-posisi taman nasional di tiap daerah. Nanti bisa aja ada peta buta ya, angkanya di mana gitu. Cari aja keywordnya peta taman nasional, cari di image, kamu save gitu kan, kamu baca ya, lihat pasti nanti juga paham. Yang ini nih, yang ada nomor-nomor angkanya. Itu kan silakan dicari. Oke. Nomor 33 ini tentang pembangunan berkelanjutan. Ada pernyataan ya, membuat biopori sebagai resapan air, pengembangan pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah domestik, memanfaatkan air tanah permukaan, penanaman pohon untuk industri, tindakan yang tepat untuk pelestarian lingkungan hidup ada pada angka mana. Ya kalau kayak ini cari yang baik-baik kan itu, yang biopori pasti baik ya. Biopori membuat lubang resapan kan di rumah bisa ya pakai alatnya gitu kan, kemudian mau di mana manapun bisa. Pasti jawabnya yang ada nomor satu gitu kan. Yang ini eliminasi ya. Satu, kemudian ini dua dan tiga ya. Pengelolaan limbah domestik supaya tidak dibuang kemana-mana gitu kan, tidak bau dan lain-lain. Kenapa yang ini tidak? Yang memanfaatkan air tanah permukaan sebetulnya kalau terus-terusan mungkin jadi dia akan habis airnya gitu. Meskipun kebutuhan kita kan air ya, tapi kalau disedot terus-menerus air permukaan bisa lama-lama habis. Jadi mengancam nanti kekeringan gitu. Mungkin maksudnya seperti itu. Jadi jawaban yang terkait pelestarian lingkungan satu, 2, dan 3. Oke. 3, 4, barang tambang bauksit banyak dimanfaatkan untuk bahan baku industri bahan pesawat karena apa? Bauksit itu kan biji ini ya, bahan dasar pembuatan aluminium. Rangka pesawat itu aluminium ya. Kenapa dia menggunakan aluminium bukan baja atau besi? Karena dia ringan dan tidak mudah berkarat. Ya. Bayang kalau misalkan pesawat pakai baja itu mau gaya angkatnya gimana kan? Bebannya berat banget kan? Jadi pesawat itu pakai aluminium dari biji bauksit. Dan sifat dari aluminium adalah tidak mudah berkarat dibanding dengan besi gitu kan. Baja itu cepat berkarat. Ya. Gampang ini. Kemudian 35, pengelolaan SDA kehutanan yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Mana di antara pilihan ini A, B, C, D, dan E yang menyatakan prinsip pembangunan berkelanjutan? Membuat zonasi hutan produksi, non-produksi, penebangan kayu dengan alat tradisional, pembatasan penggunaan kayu oleh penduduk, pengembangan hutan homogen untuk industri, penanaman kayu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini pasti agak lumayan bingung sih ya. Cuman kalau berdasarkan pedoman di materi pembangunan berkelanjutan, yang namanya pengelolaan SDA itu harus dipisah gitu ya. Jadi mana yang dia buat hutan buat tujuannya buat konservasi, mana yang untuk produksi. Jadi lebih ke sini ya, di zonasi. Jadi dibuat zonasi peta ya, peta mana daerah yang ini kisarannya untuk kegiatan produksi misalkan ya buat industri. Yang mana yang bukan untuk hutan lindung, cagar alam itu nggak boleh diapa-apain gitu ya, nggak boleh dirusak. Kalau hutan produksi kan bisa ditanam, kemudian dipanen gitu kan, tebang lagi, tanam lagi. Kalau hutan non produksi jadi alami udah aja karena buat konservasi hewan dan tumbuhan di dalamnya gitu. Ini sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan gitu kan. Untuk produksi manusia kebutuhannya oke, untuk yang pelestarian sumber daya alam dan faunanya juga oke gitu. Itu nomor 35. Nomor 36 ini barang tambang. Oke, P ini peta buta biasa ya. Peta buta kamu wajib punya paham tentang peta Indonesia dan dunia gitu ya. Barang tambang yang dihasilkan di daerah tanda huruf P adalah apa? Ini Papua kan Papua Tengah ya. Apakah batu bara intan, timah bauksit, tembaga emas, minyak bumi kaolin, nikel, andesit? Pastinya udah tahu ya pastinya ini. Kalau ini kan P ini di daerah Freeport, jadi pastinya tembaga dan emas. Tengah-tengah Papua ya ada Grasberg ya, tambang Grasberg Freeport. Gitu kan. Kalau batu bara kan di Kalsel, Kalimantan, Sumatera ya. Intan tuh Martapura di sini, Kalsel, timah di Bangka, bauksit ada di Sulawesi ada ya. Kemudian minyak bumi di Kaltim, Papua burungnya ada gitu. Sumatera ada ya.
Kaolin itu untuk apa bahan dasar apa itu ya? Industri keramik bisa ya. Dia di sini di Sumatera dekat Bangka juga kaolin ada. Nikel, Sulawesi, andesit. Andesit itu ya batu ya. Cari yang ada gunung api aja. Banyak gunung api itu banyak andesit. Batu andesit buat fondasi bangunan. Jadi kalau yang P ini Papua ya pastinya tembaga dan emas ya. Kalau ini aspal ya, buton aspal itu kamu silakan di otak-atik bikin sendiri ya. Caranya untuk menguasai hal-hal kayak ginian, kamu bikin peta buta sendiri, print yang gitu. Kemudian kamu tuliskan sendiri misalnya A, B, C, D, dan E itu ada apa. Saya yakin pasti nanti di UN ada keluar kayak gitu. 37. Pertambangan batubara sistem terbuka menyebabkan kerusakan lingkungan seperti tailing, ampas bawah limbah maupun menurunnya lapisan tanah. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi kan namanya tambang batu bara itu pasti digali bagian atasnya. Ya kalau kelamaan pasti lama kelamaan dia akan rusak kan karena penggaliannya. Nah biasanya akan menghasilkan lubang-lubang itu. Gimanain lubangnya? Pastinya caranya apa? Menindak pelaku, mengubah daerah bekas jadi pemukiman, mengolah lahan bekas jadi daerah hutan industri, membangun daerah bekas tambang menjadi danau irigasi, membiarkan daerah bekas tambang ditumbuhi tanaman liar. Kalau saya cenderung yang kecil ya, jadi lahan bekas tambang itu dihutankan lagi aja untuk hutan industri. Hutan industri kan dia bisa memproduksi gitu ya, entah dibikin sawit ke atau tanaman apa ya, kayu apa kayak gitu. Jadi dia bisa menghasilkan lagi gitu. Ya, artinya tanahnya diuruk lagi, yang sisa tambangnya biarkan dulu beberapa tahun, kemudian ditanam tanaman keras atau tanaman industri gitu. Nah, jadi supaya eh, cekungan-cekungan bekas tambangnya hilang kembali seperti semula, jadi dihutankan kembali ya. Kemudian 38, pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga ke sungai menyebabkan menurunnya kualitas air sungai. Upaya untuk mencegah hal tersebut dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau membuang limbah ke sungai itu kan bahaya. Gimana caranya supaya eh, mencegah limbah itu tidak mencemari sungai? Mendekatkan kegiatan industri ke sungai enggak, membuang limbah langsung enggak juga kan? Membuat saluran limbah ke sungai malah makin rusak enggak ya? Menetralisir limbah sebelum dibuang. Nah ini yang D. Membuat sumur untuk pembuangan limbah juga bukan. Sumur kalau limbah masuk ke sumur nanti masuk ke air tanah kan repot ya. Sama aja bohong. Jadi yang D. Sebelum limbah itu dibuang, kalau idealnya itu jadi netralkan dulu limbahnya. Jadi zero gitu kan. Meskipun di Indonesia agak susah kali ya. Kecuali kalau di negara maju oke lah. Tapi ini memang tantangan. Jadi bagaimana limbah keluar itu zero. Ketika keluar dari rumah, dari pabrik itu tidak ada mengandung zat-zat polutan. Itu yang PR-nya Indonesia sampai sekarang masih susah, nggak tahu sampai kapan itu yang kalau di Singapura ya di itu negara maju udah biasa. Supaya lihat sungai di Singapura bersih-bersih kan limbahnya nggak ada kan. Itu karena dia dinetralkan dulu, ada instalasinya gitu. Oke, 39 ini piramida penduduk ini sering muncul juga. Permasalahan kedudukan yang timbul akibat piramida seperti pada gambar. Ini tipe konstruktif ya. Ada tiga tipe kan, ada ekspansi yang segitiga, ada yang stasioner yang stabil gitu kan, ada ini konstruktif. Cirinya apa? Ini banyak dominasi penduduk usia tua. Mana permasalahan yang mencakup piramida konstruktif ini? Banyak wanita tidak menikah, kurangnya ahli kesehatan, kesempatan mendapatkan pendidikan rendah, jumlah kebutuhan tunjangan pensiun meningkat, kualitas gizi balita menurun. Karena di sini komposisinya kebanyakan orang tua, maka dia pasti lari ke dana pensiun. Jadi tunjangan pensiun meningkat karena banyak orang tua. Gitu. Masalah karena dia akan memboroskan dana, mungkin itu ya, memboroskan dana negara. Paling ke sana larinya. Jadi ini melihat struktur yang banyaknya tua, makanya dia ke sini kan, ke jumlah kebutuhan tunjangan pensiun yang meningkat. Ya, oke. Nomor 40, kaitan sumber daya manusia dengan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Mana jadi ini interrelasi ya, keterkaitan sumber daya manusia dengan pembangunan. Sumber daya manusia berkualitas mendukung pelaksanaan pembangunan. Pembangunan meningkat seiring perkembangan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan pembangunan mendorong kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat menghambat pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas tidak berpengaruh terhadap pembangunan.
Jawaban yang paling tepat yang A ya. Jadi sumber daya manusia yang berkualitas dia pastinya akan mendukung pelaksanaan pembangunan. Itu kan orang yang punya skill, ahli ya di bidang apapun, IT, di bidang konstruksi, pendidikan, kesehatan itu dia kalau berkualitas maka dia adalah sumber daya bagi kegiatan pembangunan nasional. Itu keterkaitannya kayak gitu. Oke, jadi itu nomor 31 sampai 40 silakan diulang-ulang lagi, baca lagi. Mayoritas nomor 31 sampai 40 itu ya bahan tambang, fauna, kemudian piramida penduduk dan lingkungan hidup kayak gitu. Kecuali kalau yang kurikulum ke-13 mungkin ada tambahannya, beda lagi sedikit. Tapi pasti kurang lebihnya sama kayak ginilah. Jadi silakan diulang-ulang lagi aja kan ininya, materinya gitu dibaca lagi. Buat resumenya gitu, banyak latihan juga. Oke. Oke, terima kasih. Sekian dulu ya pembahasannya. Jangan lupa juga subscribe, share, dan kunjungi blog saya juga di gurugeografi.id ini kalau mau materi-materi geografi ya atau mau tryout silakan ya ada tryout online nanti kamu cek di web saya nanti ini silakan cari ini judulnya yang tryout UNBK Geografi 2020 gratis ya, nanti di menu search ada kanan atas di gurugeografi.id. Ini ada 3 tipe tryout online, pastikan aja koneksi internetnya bagus. Itu udah saya buat supaya buat latihan kamu yang mau UNBK gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.